Setuju gitu, karena pertama ya sesuatu yang nilainya historical itu tidak bisa dihargai oleh katakanlah nilai-nilai tertentu gitu. Katakanlah mungkin di tempat yang baru punya nilai lebih strategis atau apa, tapi satu sisi ada nilai historical yang memang harus dijaga. Kalaupun katakanlah ini memang program pemerintah daerah gitu, menurut saya mungkin tidak harus fokus di asrama itu yang harus dipindah gitu. Ya kalau pemerintah daerah katakanlah mau membuka sebuah unit baru di Jakarta Perwakilan silahkan, tapi jadikanlah karena ini itu seperti Ka'bahnya orang Gorontalo kalau mau ke Jakarta pertama kali, dan saya yakin dari zaman dulu udah begitu gitu. Dan itu tidak ternilai harganya. Oh ya, saya yakin lah, karena saya yakin Pak Gub sekarang kan abang saya ini Pak Rusli itu juga mantan anak HPMIG, dan tahulah historical kita sebagai anak-anak HPMIG mulai dari Manado, Makassar, Jakarta kita punya nilai. Saya pernah waktu itu teman-teman di HPMIG Bandung dipindah, itu memang walaupun akhirnya terpaksa dipindah, mulai dari yang di Jalan Ciamplas kemudian pindah ke yang ujung sana, itu terpaksa, tapi perjuangan kita tidak main-main. Mulai dari senior-senior dulu semua turun tangan karena ada nilai yang sangat bersejarah. Tapi sekali lagi hal itu harus terjadi karena keinginan pemerintah Provinsi Jawa Barat, di mana di situ akan dibangun jalan dan macam-macam, sehingga ya dengan terpaksa kita akhirnya mengikuti program itu. Tapi khusus untuk pemerintah daerah, saya yakin Pak Gub pasti punya cara yang lebih bijaksana apabila ingin mengefisienkan atau menambah sektor pendapatan daerah melalui yang hal-hal seperti tadi. Pasti ada cara yang lebih baik, karena saya yakin beliau juga pasti punya sejarah panjang di Salemba. Mungkin ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Yang pertama tentang keberadaan asrama itu. Saya kira secara historikal kita sudah tahu bersama bahwa asrama itu sejak dulu itu adalah asrama Gorontalo. Yang berikut sudah melahirkan orang-orang besar, Pak Soeharto Mono Arfa, termasuk saya juga lahir S3 di sana, dan berbagai teman-teman yang hari ini sudah berkiprah baik di luar Gorontalo maupun di Gorontalo. Kemudian yang ketiga, saya berpikir pemerintah daerah harus mendukung berbagai kegiatan yang terkait dengan pendidikan. Apalagi hari ini saya kira pemerintah provinsi dengan slogannya pendidikan gratis dan sebagainya, ini merupakan salah satu bagian yang harus ditopang juga, yaitu mahasiswa. Apalagi mahasiswa ini merupakan kader kita, kader bangsa, kader daerah untuk membangun daerah. Keberhasilan mereka adalah keberhasilan kita semua. Termasuk juga dalam Undang-Undang Dasar kewajiban negara untuk mendukung pendidikan. Nah, bagaimana solusinya ini? Kalau saya yang pertama, saya sudah mendengar bahwa ada juga dilakukan relokasi. Nah, cuma perlu diingat relokasi itu berada di Depok kalau tidak salah. Sementara orang kuliah di Jakarta ini tidak hanya di Depok, tapi juga di Jakarta. Karena itu saya berharap tetap ada asrama di sana walaupun dibangun apapun di situ. Diberi ruanglah anak-anak asrama. Kalau misalnya dibuat jadi tempat pertemuan, kantor, bahkan bukan hanya kantor gubernur, kantor perwakilan provinsi, tapi kantor perwakilan kabupaten kota juga harus berada di sana. Bahkan mungkin itu menjadi tempat berkumpulnya orang-orang luar Gorontalo maupun di dalam Gorontalo untuk berbicara tentang Gorontalo. Kemudian yang berikut juga itu menjadi ruang informasi Gorontalo. Selain ada ruang pertemuan, kantor, dan ruang informasi. Jadi mungkin ada galeri-galeri yang kaitannya dengan Gorontalo, sehingga orang sebelum masuk ke Gorontalo mungkin di situ. Yang keempat mungkin juga bisa dikomersilkan. Artinya daerahnya daerah yang strategis, sehingga saya kira dibuat apapun di situ bisa ramai gitu. Tetapi yang terakhir, mahasiswa jangan dilupakan. Harus ada ruang di sana, terutama mahasiswa yang benar-benar kuliah di sekitar Salemba. Nah, ini mungkin solusi yang saya ingin tawarkan, dan saya berharap pemerintah provinsi terutama, karena mereka lah yang mengembangkan ini, jangan melupakan sejarah mahasiswa ujung tombak pembentukan provinsi. Saya lihat benar bagaimana mereka awal-awal
mereka demonstrasi, mereka menyuarakan pendapat, aspirasi. Saya ini melanjutkan apa yang mereka mau, dan kita hari ini, dan alhamdulillah Gorontalo menjadi provinsi. Karena itu jangan melupakan sejarah, termasuk adik-adik mahasiswa. Pertanyaan terakhir ini Pak, mengenai anak-anak saat ini sudah menyegel asrama dengan barangkali tanggapan Bapak seperti apa Pak? Ya, saya berharap ada komunikasi antara pemerintah daerah dengan mahasiswa. Sekali lagi itu adalah aset daerah. Itu menjadi tempat informasi Gorontalo. Itu menjadi tempat penggodokan bagaimana hal-hal yang kita membangun Gorontalo. Karena itu saya kira yang intinya adalah komunikasi. Apalagi sekarang bulan suci Ramadan. Dan saya berharap juga kepada mahasiswa, ya mungkin itu salah satu bentuk penyampaian aspirasi, tapi jangan sampai merusak. Karena kalau merusak itu milik kita juga, bukan milik siapa-siapa, itulah milik kita. Yang terakhir Pak, harapan kepada Pemprov sendiri. Harapan saya segera melakukan komunikasi dengan mahasiswa, dan mahasiswa juga terbuka kepada komunikasi itu. Yang kedua, ada solusi yang konkret. Jadi jangan digambangkan. Kalau digambangkan, disitulah akan masuk pihak ketiga, sehingga mengakibatkan kekeruhan antara mahasiswa dengan pemerintah provinsi. Kita mahasiswa punya tujuan yang baik, juga pemerintah provinsi punya tujuan yang baik, maka inilah yang perlu dibicarakan bersama. Dan pasti suatu masalah ada solusi. Pada akhirnya, dari konflik antara mahasiswa dan pemerintah Gorontalo mencair ketika gubernur bersedia berdialog dengan para mahasiswa pada tanggal 7 Agustus malam. Bertempat di aula pertemuan perwakilan Pemprov Gorontalo di Jakarta, hadir diantaranya Ketua DPRD Gorontalo dan beberapa pejabat dari pemerintah provinsi serta beberapa perwakilan mahasiswa penghuni ST29. Yang menghasilkan beberapa solusi yang disepakati kedua belah pihak. Baik gubernur dan ketua DPRD mengatakan bahwa tidak ada pemindahan mahasiswa ke Lenteng Agung. Yang ada, asrama mahasiswa akan dibangun lagi di daerah Lenteng Agung untuk memenuhi para mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikan di daerah Depok dan sekitarnya. Sementara, asrama ST29 tetap ada di Jalan Salemba. Bahkan akan ada perbaikan dan diberi fasilitas yang memadai untuk para mahasiswa. Hal ini dikarenakan adanya miskomunikasi antara pemerintah dan mahasiswa yang diakibatkan oleh beberapa pernyataan provokatif, sehingga menimbulkan gesekan antara mahasiswa dan pemerintah daerah. Berikut pernyataan Gubernur Rusli Habibie dan Ketua DPRD Martin Taha. Dari aksi ini adalah merupakan peringatan buat termasuk saya sebagai gubernur agar lebih memperhatikan anak-anak asrama. Karena saya juga pernah anak asrama. Yang kedua, ini di bulan suci Ramadan ini memang kita diberikan peringatan-peringatan termasuk ini. Mungkin kalau tidak ditutup oleh anak-anak mahasiswa, saya tidak datang ke ini dan saya tidak tahu apa keinginan mereka ini. Tetapi saya lihat di sini yang saya kurang paham dengan adanya mahasiswa, ada isu-isu yang berkembang, ada berita-berita yang belum tentu, itu mereka langsung beraksi tanpa ada pemberitahuan di saya. Padahal saya ini gubernur yang sangat terbuka dengan siapa saja, termasuk mahasiswa. Ketika NKRI dimenangkan, itu malam itu saya langsung duluan ada asrama. Saya dengan Pak Martin Taha datang sini, anak asrama ada. Saya langsung datang sini, makan kacang sama-sama mereka, pisang sini. Saya bilang, wah kasihan juga kalian ini tinggal di asrama seperti ini. Itu timbul ide saya bahwa ini asrama harus kita perbaiki, harus ada asrama Lenteng. Nah, saya tanya mereka, berapa penghuni asrama sini yang kuliah di UI? Berapa penghuni asrama yang keluar dekat-dekat sini? Sehingga kalau kebanyakan yang di UI dan sekitarnya kita bikin asrama sini, timbul di situ ide saya. Nah, saya sampaikan DPRD, kita dapat anggaran, kita beli asrama untuk ini.
Nah, datang kedua kali di sini rapat sini dengan mahasiswa, penghuni asrama, HPMG ada, termasuk perwakilan. Saya sampaikan bahwa ini ruangan ini nanti kita jadikan sebagai ruangan pameran, promosi untuk daerah. Tapi ada yang mengatakan bahwa Pak Gubernur kadang-kadang acara-acara dari Pemprov dari kabupaten dan kota itu kalau ada acara pameran rombongan dari sana suka menggunakan ini untuk tidur. Nah, saya langsung urutkan lagi karena yang benar juga kadang-kadang kan anggarannya kurang cukup. Nah, situ. Tujuan saya dulu ini bukan hotel, penginapan tapi bukan dikomersilkan. Penginapan untuk para PNS provinsi kabupaten kota yang tidak punya jabatan, yang uang perjalanan dinas pas-pasan bisa nginap di sini, bayarnya murah sehingga bisa kita kelola itu. Dengan asumsi asrama kita pindahkan ke Lenteng semua, tetapi berkembang bahwa Pak Gubernur bahwa tidak semua itu kuliah di wilayah Lenteng, sebagian kuliah di sini ada di Yai segala macam, sehingga saya urungkan itu. Karena kan saya kan punya ide seperti itu, tapi karena ada masukan ini saya pahami, saya terima ide-idenya mereka, masukan mereka. Sehingga itu tetap kita fungsikan sebagai asrama, tetapi kita akan perbaikan asrama pertama. Yang kedua, penghuni asrama harus kriterianya ada. Kita bikin kriteria, dan semua asrama bukan cuma di Salemba aja. Di Manado, di Makassar, di Bandung kita perbaiki, di Jogja, di Bogor, ada yang di Malang, kita adakan. Harapan dari mahasiswa, yang pertama saya katakan tadi, saya tegas bahwa ini asrama tetap ada. Besok saya perintahkan kepada dinas dan stafnya untuk mengukur perbaikan, karena ada anggaran 1 miliar untuk asrama ini dan persiapan asrama yang ada di Lenteng yang 3 rumah kita baru bebaskan, itu kita perbaiki, mudah-mudahan tahun ini sudah bisa di ini. Yang ketiga, kita tertibkan asrama termasuk penghuni, itu sudah disetujui semua. Tertibkan penghuni, kriterianya ada, yang menjadi penghuni itu kita akan atur bersama agar lebih tertib. Dan tidak ada, saya katakan tidak ada pemindahan asrama dari Salemba. Salemba tetap asrama, depan ini tetap kantor perwakilan. Dan harus ada kerjasama. Ya, masalah Pak Didi tadi itu cuma miskomunikasi saja. Itu tidak masalah. Tidak masalah, itu biasa. Sudah menerima Pak Didi juga, sudah minta maaf atas mungkin keceplosan ngomong. Dan itu bukan tujuannya untuk menjelekkan atau tidak ada seperti itu. Kesepakatan yang telah diambil secara bersama-sama antara pemerintah provinsi, DPRD dan mahasiswa, yaitu yang pertama bahwa asrama mahasiswa yang ada di Salemba ini tetap dipertahankan, artinya fungsi asrama tetap diadakan di sini. Hanya ada beberapa hal yang perlu dilakukan penertiban. Yang pertama bahwa yang tinggal itu berdasarkan kriteria adalah mahasiswa, benar-benar mahasiswa yang karena begitu banyak peminat yang tinggal tapi fasilitas yang tersedia terbatas, maka harus ada kriteria-kriteria yang mereka harus penuhi. Kemudian yang kedua, di samping itu harus mahasiswa, juga dilakukan masa tinggal itu harus terukur. Artinya disesuaikan dengan masa mereka kuliah. Kita berapa? 5 tahun. Nah, 5 tahun hanya 5 tahun tinggal di. Kalau tidak selesai 5 tahun ya tidak bisa, karena ada lagi yang lain yang antri untuk bisa memanfaatkan aset ini. Kemudian yang ketiga, ini akan diperbaiki, akan ditata kembali karena sudah banyak hal yang perlu diperbaiki di sini, sudah rusak. Kemudian yang ada di Lenteng Agung itu tetap dibangun dan akan dimanfaatkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang baru yang akan tinggal di sana, terutama mereka-mereka yang kuliah dekat kampus-kampus yang ada di sana. Di sana kan ada Universitas Indonesia, ada Pancasila, ada Gunadarma dan lain-lain yang sehingga itu bisa dimanfaatkan. Saya berharap begini, kalau ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan dengan pemerintah daerah, tolong dikonfirmasi lebih dulu, jangan melakukan gerakan-gerakan yang justru menjadi blunder bagi kita semua. Nah, seperti kegiatan kemarin yang menyegel kantor, ini aktivitas kantor kan tidak bisa jalan, padahal hanya
miskomunikasi antara pemerintah daerah bersama mahasiswa penghuni asrama. Oleh karena itu kalau ada hal-hal yang seperti itu, tolong dikonfirmasi kepada kami.